Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi terkait analisis media relations perusahaan luar dan dalam negeri dalam manajemen isu, krisis, dan reputasi. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya yang pertama itu Nabila Alenisa Putri dengan NPM 19351651639. Perkenalkan, nama saya Gita Isyah dengan nomor NPM 193516516316332. Perkenalkan, nama saya Rubiah Aladewia dengan NPM 1935165165563. Perkenalkan, nama saya Suebatul Aslamia dengan NPM 19351651652. Perkenalkan, nama saya Adinta Tarisa Pramesti dengan NPM 19351655553. Perkenalkan, nama saya Syifa Syaharani dengan NPM 1935165165155. Bagian pertama yaitu perusahaan luar negeri Zara Fashion dengan keterangan berasal dari analisis media relation perusahaan Zara Fashion dalam manajemen isu, krisis, dan reputasi ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19. Next. Terdapat yang pertama itu ada fase formative research. Step yang pertama dimulai dari analisis situasi. Zara merupakan salah satu merek yang berasal dari Spanyol dan bermarkas di Arteixo, Galicia. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera. Selama bertahun-tahun, Zara selalu mendefinisikan tokonya sebagai toko yang berpeluang untuk menjual produk kecantikan dengan kejelasan, fungsionalitas, dan keberlanjutan. Hingga saat ini, Zara sudah terdapat di 73 negara, termasuk Indonesia, dengan beberapa produk koleksi pakaian, mulai dari wanita, pria, anak-anak, kemudian produk Zara Home, hingga produk kosmetik. Next. Selanjutnya itu ada analisis organisasi. Semenjak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis turut berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Tentunya hal tersebut juga berdampak pada penghasilan Zara Fashion. Dilansir dari portal yang diberikan oleh CBCN, bahwa jaringan Spanyol memiliki toko fashion Zara yaitu dengan Inditex merugi sebesar 409 juta euro atau sekitar 6,4 triliun. Kemudian sepanjang kuartal pertama tahun 2020, sebenarnya penjualan online Inditex dari Zara mengalami kelonjakan 50%. Namun karena adanya kebijakan lockdown yang dilakukan hampir di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, kemudian Inditex mengalami penurunan sekitar 51%. Sementara di pekan pertama Juni, penjualan turun 34%. Hal ini menyebabkan perusahaan menutup 1.200 toko di tahun 2021. Kemudian perusahaan mengaku akan fokus dan beralih ke penjualan online, sebagaimana dikutip oleh CAN dari Reuters. Next. Berikutnya terdapat step analisis publik. Zara memupuk hubungan yang erat dengan pelanggannya. Kemudian Zara dengan desainernya merespons secara naluriah terhadap perubahan kebutuhan, di mana mereka turut bereaksi terhadap tren terbaru dan umpan balik yang diterima secara terus-menerus di koleksi fashion woman, men, and kids untuk menyampaikan ide-ide baru di tempat yang tepat dan pada saat yang tepat kepada publik atau bangsa pasar mereka. Next. Fase kedua yaitu ada strategi. Perencanaan strategi pihak Zara dalam manajemen isu, krisis, dan reputasi dilakukan oleh pihak public relations yang melibatkan pengambilan keputusan tentang tujuan dan sasaran program, pengenalan publik utama, penetapan kebijakan, dan penentuan strategis. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam merencanakan pelaksanaan program diantaranya yaitu yang pertama, menulis skenario perencanaan. Yang kedua, mengantisipasi kerugian berkepanjangan untuk mencegah adanya kebangkrutan yang mengancam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat program promosi untuk menarik minat masyarakat. Dan yang terakhir, memfokuskan penjualan online karena keadaan yang sedang dilanda pandemi sehingga masyarakat atau bangsa pasar akan cenderung untuk berbelanja secara online. Selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu taktik. Di sini menggunakan interpersonal communication, di mana perusahaan Zara memproduksi masker untuk para pekerja medis dan pasien. Perusahaan Zara di sini telah menyumbang 10.000 masker pelindung dan akan mengirim tambahan 300.000 masker dan alat pelindung diri lainnya.
Pendistribusian ini akan disalurkan di berbagai rumah sakit untuk membantu relawan menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, perusahaan Zara juga membuka gerai secara eksklusif yang dirancang untuk menciptakan atmosfer khusus yang akan memberikan kesenangan kepada para konsumennya. Yang kedua, yaitu organizational media. Perusahaan Zara berpartisipasi dalam memberikan pengembangan berkelanjutan kepada publik dengan melakukan inovasi-inovasi pada desain pakaiannya, dengan mengadakan program cashback 100.000, hemat hingga 25% dengan Vista Point, promo cicilan 0% yang hanya bisa digunakan dengan kartu kredit oleh Bank Mandiri, dan juga Zara membuat promo harga pada produknya hingga 85% dengan harga aslinya. Selanjutnya yaitu fase keempat, evaluation research. Pada fase ini, untuk menarik kembali minat belanja dan juga upaya perusahaan dalam memulihkan keuntungannya, perusahaan Zara melakukan beberapa hal seperti melakukan inovasi-inovasi terus-menerus terhadap produk yang dikeluarkan sehingga dapat berpartisipasi dalam memberikan pengembangan berkelanjutan kepada publiknya. Yang kedua, menghadirkan berbagai promo seperti cashback, hemat 25%, promo cicilan 0%, memberikan diskon pada produk-produknya, sehingga dengan begitu dapat memuaskan konsumen dan akan memberikan perasaan senang kepada konsumennya yang akan membeli produk Zara tersebut. Selanjutnya, analisis media yang digunakan PT Zara Fashion dalam mengatasi sebuah krisis. Nah, karena adanya COVID-19, Zara menutup 1.200 gerai dan beralih berjualan secara online. Zara berfokus pada penjualan melalui media sosial dan juga website official. Selain itu juga, Zara juga sering memberikan potongan harga maupun cashback bagi para pelanggan yang membeli secara online. Selain melakukan penjualan secara online, baik di website maupun media sosial, Zara juga sering berinteraksi dengan para pelanggannya di media sosial Instagram, di mana hal ini tentunya dapat menaikkan brand engagement dari Zara Fashion dan tentunya dapat membantu Zara keluar dari krisis yang dapat menyebabkan kebangkrutan ini. Saat ini juga, Zara mulai mengikuti perkembangan zaman digital dengan mempromosikan produk-produk terbarunya di Instagram. Di bagian kedua ada perusahaan dalam negeri yaitu PT Bluebird Group. Keterangannya, analisis strategi manajemen krisis public relation PT Bluebird Group dengan membuat program kampanye Reminding Bluebird dengan tema bebenah untuk berubah. Analisis situasinya yaitu Bluebird Group telah terdiri sejak 1972, dari taksi sampai truk kontainer. Bluebird Group adalah kelompok usaha yang melayani segala kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Bluebird Group bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tapi menjadi bagian dari gaya hidup. Jika di New York terkenal dengan Yellow Taxi dan London dengan Black Cab, maka Indonesia terkenal dengan Bluebird Armada Taksi Biru yang selalu menghiasi jalanan di ibu kota Jakarta. Lalu ada analisis organisasi, krisis demonstrasi yang dilakukan oleh supir Bluebird ini dipicu oleh penolakan mereka terhadap keberadaan transportasi berbasis online. Akibat demonstrasi tersebut, reaksi-reaksi yang berdatangan tidak hanya muncul melalui media massa, namun juga muncul melalui media sosial. Karenanya, aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh Bluebird itu sendiri menjanjikan memiliki banyak dampak negatif yang diberikan konsumen terhadap Bluebird. Public Relation Bluebird Group memposisikan perusahaan ke dalam klaster yang ada di situasi krisis communication theory dan telah memberikan respon krisis dalam penanganan krisis demonstrasi rusuh dan anarkis. Selanjutnya ada analisis publik. Pihak PT Bluebird Group menjalin hubungan baik dan membina hubungan dengan publik internal maupun eksternal. Internalnya misalnya seperti dengan manajemen dan karyawan. Kemudian untuk eksternal, menjalin hubungan baik dengan media komunitas dan blogger atau netizen. Di sini sebagai penasihat manajemen memberi rekomendasi fasilitator atau komunikasi dan memecahkan masalah. Bluebird menggratiskan layanan agar tercipta pemahaman yang baik dan mengembalikan nama baik Bluebird
dan mewujudkan mutual understanding terhadap tujuan kebijakan dan kegiatan dari perusahaan Bluebird. Selain itu, aktivitas yang digunakan juga merupakan bagian dari komunikasi internal dan eksternal. Next, di fase kedua yaitu strategi, perencanaan strategi pihak PT Bluebird Group dalam manajemen isu krisis dan reputasi dilakukan oleh pihak public relation yang melibatkan pengambilan keputusan tentang tujuan dan sasaran program, pengenalan publik utama, penetapan kebijakan, dan penentuan strategis. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam merencanakan pelaksanaan program. Yang pertama, menulis skenario perencanaan. Yang kedua, menjalankan SOP krisis. Divisi Public Relations selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang ketiga, menyatakan permintaan maaf dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi, serta memberikan kompensasi kepada para korban atau pemangku kepentingan yang dirugikan. Yang keempat, atau yang terakhir, menjalin hubungan baik dan membina hubungan publik internal maupun eksternal. Selanjutnya, fase ketiga, tactics. Bluebird menyelenggarakan press conference, di mana konten press conference tersebut permohonan maaf dan janji menggratiskan layanan taksi Bluebird selama 1 hari setelah aksi kepada seluruh pelanggan di wilayah Jabodetabek. Menjadi bentuk dari komunikasi internal dan eksternal untuk memperoleh umpan balik dari konsumen atau pengguna Bluebird, dan sebagai bentuk menyampaikan citra yang baik terhadap pelanggan atau konsumen. Selain memberikan kompensasi gratis taksi Bluebird selama 1 hari, Public Relation Bluebird juga melakukan program Remaining Bluebird yang disuarakan melalui iklan kampanye Bluebird berbenah untuk berubah di YouTube yang diunggah pada 25 September 2016 lalu. Video berdurasi 2 menit itu berhasil menyedot perhatian publik, khususnya warganet. Hingga 28 Februari 2017, lalu video tersebut telah ditonton sebanyak 115.354 kali. Dalam video tersebut, perusahaan Bluebird mau mengakui kesalahan dan menegaskan berkomitmen untuk berubah mengikuti perkembangan zaman. Fase 4, Evaluation Research. Pada fase evaluasi ini, untuk menciptakan kembali pemahaman yang baik dan mengembalikan nama baik, perusahaan Bluebird melakukan beberapa hal seperti melakukan SOP krisis, yaitu press conference yang berisi permohonan maaf dan berjanji menggratiskan layanan Bluebird selama 1 hari di wilayah Jabodetabek. Melaksanakan program Remaining Bluebird yang disuarakan melalui iklan kampanye Bluebird berbenah untuk berubah di YouTube, yang berisikan tentang perusahaan Bluebird mengakui kesalahan dan menegaskan berkomitmen untuk merubah mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, ada analisis media yang digunakan PT Bluebird Group dalam mengatasi krisis. Dalam mengatasi manajemen krisis yang terjadi pada PT Bluebird Group, strategi yang dilakukan oleh Public Relation yaitu dengan membuat program kampanye Reimagining Bluebird dengan tema berbenah untuk berubah yang disuarakan melalui media online, yakni YouTube. Program kampanye berbenah untuk berubah PT Bluebird Tbk yang diunggah melalui YouTube dapat dikatakan berhasil karena telah membuat persepsi atau opini yang positif pada publik bahwa taksi Bluebird mengakui mereka lamban menerima perkembangan zaman dan ingin melakukan perubahan dengan cara berbenah diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Pada video kampanye tersebut, pihak manajemen dalam hal ini Ibu Noni Purnomo selaku Direktur Utama PT Bluebird meminta maaf kepada publik. Permintaan maaf tersebut ternyata telah berhasil menarik perhatian dan mendapatkan simpati dari publik. Selanjutnya saya kembalikan ke Nabila Ali. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.